Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafira Disti Puspita dengan nomor absen 33 dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Jadi, Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 dan didirikan oleh Raden Wijaya di Trowulan, Jawa Timur. Awalnya, berdirinya kerajaan ini dipengaruhi oleh konflik di Kerajaan Singasari, terutama karena pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Raden Wijaya juga memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan musuhnya. Dari situ, Majapahit berkembang dan akhirnya menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Selanjutnya, kita masuk ke masa kejayaan Majapahit. Majapahit mencapai puncaknya saat dipimpin oleh Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389. Dalam menjalankan pemerintahan, beliau dibantu oleh Mahapati Gajah Mada yang punya peran sangat besar. Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit hingga hampir seluruh Nusantara. Jadi, pada masa ini Majapahit benar-benar berada di titik paling kuat. Salah satu hal paling penting pada masa ini adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Isi sumpah ini adalah tekad untuk tidak menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Kalau dipikir-pikir, ini menunjukkan betapa besar ambisi dan semangat persatuan yang dimiliki Gajah Mada. Dan sumpah ini juga jadi salah satu faktor keberhasilan Majapahit dalam perluas wilayahnya. Setelah masa kejayaan, Majapahit mulai mengalami kemunduran atau masa surut, terutama setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Salah satu penyebab utamanya adalah Perang Paragreg, yaitu perang saudara akibat perebutan tahta. Akibat konflik ini, kondisi kerajaan menjadi tidak stabil dan banyak wilayah kekuasaan mulai melepaskan diri karena lemahnya pemerintahan pusat. Selanjutnya adalah masa kehancuran sekitar tahun 1478 sampai 1527 Masehi. Pada masa ini, konflik internal masih terus terjadi dan semakin melemahkan kerajaan. Selain itu, muncul kekuatan baru, yaitu Kesultanan Demak, yang berkembang pesat. Puncaknya pada tahun 1527. Majapahit runtuh setelah serangan dari Demak, yang menandai berakhirnya kekuasaan Majapahit. Setelah runtuh, Majapahit memasuki masa yang disebut masa sunyi, yaitu dari tahun 1527 sampai 1815. Pada masa ini, Majapahit sudah tidak lagi menjadi kerajaan yang berdaulat. Ibu kota ditinggalkan, dan kekuasaannya benar-benar hilang. Selain itu, pengaruh Islam semakin berkembang, sehingga banyak masyarakat beralih mengikuti kerajaan-kerajaan Islam. Walaupun sudah runtuh, Majapahit meninggalkan banyak peninggalan bersejarah. Contohnya adalah Prasasti Kudadu, yang menceritakan perjalanan Raden Wijaya sebelum menjadi raja pada 1294 Masehi. Ada juga Kitab Sutasoma pada abad ke-14 yang bercerita tentang anak raja yang bernama Sutasoma. Kitab Nagara Kertagama yang berisi ajaran serta kehidupan masyarakat pada masa Majapahit pada 1365 Masehi. Peninggalan ini membantu kita memahami sejarah Majapahit lebih dalam. Selain prasasti dan kitab, Majapahit juga meninggalkan bangunan candi. Contohnya adalah Candi Ceto yang berlokasi di Karanganyar. Candi ini dibangun pada masa akhir Majapahit dan memiliki arsitektur khas.
Candi Tikus dinamai demikian karena saat ditemukan menjadi sarang tikus, terletak di Trowulan Mojokerto. Dan yang terakhir, Candi Pari, berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Supaya lebih jelas, di sini ada video singkat tentang masa kejayaan Majapahit. Dari lembah subur di tanah Jawa, sebuah kerajaan besar lahir. Majapahit. Dengan sumpahnya, Patih Gajah Mada bersumpah menyatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di masa ini, hukum ditegakkan, seni berkembang, dan perdagangan meluas. Kejayaan Majapahit tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang mendukung. Namun, tidak semua berjalan cemerlang. Perang bubat menjadi arah lain untuk masa depan kejayaan Majapahit. Tetap hidup dalam budaya dan sejarah Indonesia. Majapahit, kerajaan yang tidak akan terlupakan. Dari video tadi bisa kita lihat betapa luasnya wilayah Majapahit dan kuatnya pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada sangat berperan dalam kejayaan Majapahit. Berikut adalah daftar pustakanya. Jadi dari pembahasan tadi bisa kita lihat bahwa Majapahit merupakan kerajaan besar yang pernah mencapai kejayaan. Namun, akhirnya mengalami kemunduran hingga runtuh. Meskipun begitu, peninggalannya masih bisa kita pelajari sampai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah akhir tadi.